Bayangkan sebuah dunia di mana kamu bisa bertransaksi tanpa diawasi, namun tetap bisa dipercaya. Di mana privasi tidak bertentangan dengan hukum, dan teknologi tidak melawan manusia, tetapi melindunginya. Selama bertahun-tahun, blockchain dikenal sebagai teknologi eksperimental. Transparan, terbuka, namun seringkali terlalu mentah untuk dunia nyata. Hari ini, itu mulai berubah. Peningkatan X-ray berbasis Zero Knowledge dan pembukaan Mainnet Pi Network bukan sekadar pembaruan teknis. Ini adalah titik transisi. Dari eksperimen ke infrastruktur. Dari ide ke utilitas. Dari masa depan ke kehidupan sehari-hari. Di video ini, kita tidak akan bicara hype. Kita tidak akan mengejar sensasi. Kita akan membedah bagaimana blockchain sedang naik kelas, menjadi sistem yang siap digunakan oleh jutaan orang dalam ekonomi nyata, dengan privasi, kepatuhan, dan kepercayaan sebagai fondasinya. Ini bukan soal teknologi semata. Ini soal bagaimana kita akan hidup di era digital berikutnya. Bagian I. Blockchain memasuki fase kedewasaan, dari transparansi mentah ke privasi terverifikasi. Selama lebih dari 1 dekade, blockchain dikenal sebagai teknologi yang menjanjikan transparansi mutlak. Setiap transaksi tercatat secara permanen, dapat dilihat publik, dan diverifikasi oleh siapapun. Prinsip ini dipuji sebagai terobosan kepercayaan tanpa perantara, sebuah sistem yang tidak bergantung pada bank, pemerintah, atau institusi sentral. Namun, seiring waktu, transparansi ekstrim justru memperlihatkan keterbatasannya. Dalam praktik nyata, dunia tidak beroperasi sepenuhnya di ruang publik. Aktivitas ekonomi, identitas individu, strategi bisnis, hingga kepatuhan hukum membutuhkan privasi terukur, bukan keterbukaan mentah. Inilah titik di mana blockchain generasi awal mulai menghadapi dilema mendasar. Bagaimana menjaga kepercayaan publik tanpa mengorbankan privasi dan kepatuhan? Pada fase awal, blockchain memang cocok sebagai eksperimen teknologi. Transaksi kecil, komunitas terbatas, dan minimnya keterlibatan regulator membuat keterbukaan penuh terasa aman. Namun ketika blockchain mulai merambah perdagangan global, pembayaran lintas negara, sistem identitas, dan aplikasi konsumen berskala besar, pendekatan lama menjadi tidak lagi memadai. Disinilah teknologi memasuki fase kedewasaan. Peningkatan sistem seperti X-ray berbasis Zero Knowledge (ZK) menandai pergeseran paradigma besar. Kepercayaan tidak lagi dibangun melalui keterbukaan total, melainkan melalui verifikasi tanpa pengungkapan. Alih-alih memperlihatkan semua detail transaksi, sistem kini mampu membuktikan bahwa suatu transaksi valid, sah, dan sesuai aturan tanpa membuka informasi sensitif di dalamnya. Ini bukan sekadar peningkatan teknis, ini adalah perubahan filosofis dalam cara blockchain memandang transparansi. Transparansi tidak lagi berarti semua orang melihat segalanya, melainkan semua orang bisa memverifikasi kebenaran tanpa harus tahu segalanya. Konsep ini menjadi krusial ketika blockchain mulai bersentuhan dengan dunia nyata. Sistem keuangan, perdagangan retail, identitas digital, kepatuhan pajak, regulasi anti pencucian uang, AML. Tanpa mekanisme privasi yang kuat, blockchain akan selalu terbentur tembok regulasi. Sebaliknya, tanpa transparansi yang dapat diverifikasi, blockchain kehilangan keunggulan utamanya dibanding sistem tertutup tradisional. Zero Knowledge Proof hadir sebagai jembatan di antara dua dunia tersebut. Teknologi ini memungkinkan satu pihak membuktikan kepada pihak lain bahwa suatu pernyataan benar, tanpa mengungkapkan data mentahnya. Dalam konteks blockchain, ini berarti transaksi dapat diverifikasi oleh jaringan tanpa membuka identitas, jumlah detail, atau relasi sensitif kepada publik. Peningkatan X-ray berbasis ZK membawa konsep ini langsung ke tingkat protokol, bukan sekadar lapisan aplikasi. Artinya, privasi bukan lagi fitur tambahan, melainkan fondasi arsitektur sistem. Langkah ini menunjukkan bahwa blockchain telah melampaui fase eksperimental. Ia mulai diperlakukan sebagai infrastruktur publik, setara dengan jaringan pembayaran, sistem komunikasi, dan platform identitas global. Dan di saat yang hampir bersamaan, Pi Network membuka mainnet-nya. Korelasi ini bukan kebetulan. Pembukaan mainnet Pi Network menandai transisi serupa, dari lingkungan pengembangan terkontrol menuju eksekusi dunia nyata. Pada tahap ini, sistem tidak lagi diuji oleh komunitas internal saja, tetapi oleh pengguna real, pelaku usaha, dan ekosistem ekonomi yang sesungguhnya. Dalam dunia nyata, privasi dan kegunaan tidak bisa dipisahkan.
Pengguna tidak hanya menuntut sistem yang aman, tetapi juga yang mudah digunakan, patuh regulasi, dapat dipercaya oleh institusi, layak untuk perdagangan dan konsumsi sehari-hari. Inilah konteks besar di mana peningkatan X-ray berbasis ZK dan pembukaan Mainnet P Network harus dipahami. Bukan sebagai pembaruan teknis terpisah, tetapi sebagai sinyal bahwa blockchain sedang bertransformasi menjadi utilitas publik yang matang. Blockchain tidak lagi bertanya, apakah teknologi ini mungkin? Kini pertanyaannya adalah, apakah teknologi ini siap digunakan oleh miliaran orang? Bagian 2. X-ray berbasis Zero Knowledge G, evolusi arsitektur kepercayaan blockchain. Untuk memahami mengapa peningkatan X-ray berbasis Zero Knowledge G, ZK, begitu krusial, kita perlu mundur sejenak dan membedah satu pertanyaan fundamental. Bagaimana sebenarnya blockchain membangun kepercayaan? Sejak awal, blockchain mengandalkan 3 pilar utama. 1. Desentralisasi, tidak ada otoritas tunggal. 2. Konsensus, mayoritas jaringan menyetujui kebenaran. 3. Transparansi, semua data dapat diverifikasi publik. Model ini berhasil pada tahap awal, tetapi memiliki asumsi tersembunyi. Bahwa keterbukaan total adalah satu-satunya cara membangun kepercayaan. Asumsi inilah yang mulai runtuh ketika blockchain berhadapan dengan realitas dunia nyata. 1. Masalah transparansi mentah, raw transparency. Dalam blockchain tradisional, setiap transaksi meninggalkan jejak publik. Alamat pengirim, alamat penerima, jumlah, waktu, relasi transaksi. Walaupun alamat bersifat pseudonim, dalam praktiknya data ini mudah dikorelasikan oleh perusahaan analitik, oleh bursa, oleh pemerintah, oleh pihak komersial. Akibatnya, blockchain yang terbuka justru menjadi alat pelacakan ekonomi, sumber kebocoran strategi bisnis, risiko privasi bagi pengguna biasa. Transparansi mentah cocok untuk eksperimen, tidak untuk infrastruktur massal. Bayangkan jika setiap transaksi kartu debit bisa dilihat publik. Setiap gaji karyawan terbuka selamanya. Setiap pembelian UMKM dapat dianalisis kompetitor. Tidak ada ekonomi modern yang bisa berfungsi seperti itu. 2. Upaya privasi sebelumnya. Tambalan, bukan fondasi. Sebelum Zero Knowledge G diadopsi secara luas, berbagai pendekatan dicoba. Make share, join, stealth address, sidechain privasi. Masalahnya, berada di lapisan aplikasi, bukan protokol. Sering dianggap mencurigakan oleh regulator. Tidak terintegrasi dengan sistem kepatuhan. Privasi diperlakukan sebagai opsional, bukan kebutuhan struktural. Di titik ini, blockchain menghadapi kebuntuan. Terlalu transparan untuk adopsi institusional. Terlalu tertutup untuk dipercaya regulator. 3. Zero Knowledge G Proof, mengubah definisi transparansi. Zero Knowledge G Proof, ZKP, memperkenalkan paradigma baru. Alih-alih berkata, lihat semua data saya, lalu percaya. Sistem berkata, saya bisa membuktikan kebenaran, tanpa membuka data saya. Dalam konteks blockchain, ini berarti transaksi dapat diverifikasi valid. Aturan protokol tetap dipatuhi. Tidak ada double spending. Saldo tidak negatif. Kepatuhan dapat ditegakkan tanpa membuka identitas, membuka detail jumlah, membuka relasi ekonomi. Inilah inti evolusi transparansi. Dari transparansi data, transparansi kebenaran. 4. Apa itu X-ray dalam konteks blockchain? Istilah X-ray dalam pembaruan ini bukan sekadar metafora pemasaran. X-ray merepresentasikan kemampuan sistem untuk melihat validitas transaksi, memindai kepatuhan terhadap aturan, mendeteksi anomali sistemik, tanpa mengungkap isi sensitifnya. Seperti mesin X-ray medis. Dokter bisa memastikan tidak ada masalah struktural tanpa harus membuka tubuh pasien. Dalam blockchain, jaringan memastikan sistem berjalan jujur tanpa membedah data pribadi pengguna. 5. X-ray berbasis ZK, naik ke level protokol. Perbedaan paling penting dari peningkatan ini adalah posisinya. X-ray berbasis ZK
bukan add-on, bukan fitur opsional, bukan lapisan sekunder. Ia tertanam langsung di arsitektur protokol. Implikasinya besar. Semua transaksi mengikuti standar privasi yang sama. Tidak ada mode privasi versus mode publik. Sistem konsisten secara default. Ini menandai kedewasaan desain blockchain. 6. Kepercayaan tanpa exposure. Salah satu terobosan terbesar dari pendekatan ini adalah pemisahan antara kepercayaan sistem, exposure data pengguna. Sebelumnya, keduanya dianggap tidak terpisahkan. Kini, jaringan percaya karena bisa memverifikasi. Pengguna terlindungi karena datanya tidak diekspos. Kepercayaan tidak lagi dibangun dengan membuka rahasia, melainkan dengan membuktikan kepatuhan pada aturan bersama. 7. Dampak langsung terhadap skala dan kinerja. Ada anggapan lama bahwa privasi akan memperlambat blockchain. Pendekatan ZK modern justru menunjukkan sebaliknya. Komputasi berat dilakukan di luar rantai. Verifikasi di rantai menjadi lebih ringan. Data yang disimpan lebih ringkas. Hasilnya, skalabilitas meningkat. Efisiensi jaringan membaik. Biaya jangka panjang menurun. Privasi dan performa tidak lagi berlawanan. 8. Fondasi untuk kepatuhan tanpa pengawasan total. Inilah aspek yang paling sering disalahpahami. X-ray berbasis ZK bukan alat untuk menghindari regulasi. Justru sebaliknya. Ia memungkinkan audit tanpa membuka data mentah, kepatuhan tanpa pengawasan massal, regulasi tanpa pelanggaran privasi. Sistem bisa membuktikan transaksi sah, pengguna memenuhi kriteria, aturan dipatuhi, tanpa menyerahkan seluruh riwayat ekonomi individu. Ini adalah kompromi yang selama ini hilang. 9. Mengapa ini menandai perubahan status blockchain? Blockchain yang mampu melindungi privasi, tetap transparan secara kriptografis, patuh secara struktural bukan lagi eksperimen teknologi. Ia menjadi infrastruktur ekonomi, lapisan kepercayaan digital, fondasi sistem global. Peningkatan X-ray berbasis ZK menunjukkan bahwa blockchain tidak lagi berusaha melawan dunia, tetapi mulai berintegrasi dengannya. 10. Jembatan menuju eksekusi dunia nyata. Semua ini membawa kita ke konteks Pi Network. Ketika Pi membuka mainnet, transaksi menjadi nyata. Nilai menjadi nyata. Risiko menjadi nyata. Tanpa fondasi privasi dan verifikasi seperti ini, adopsi massal akan rapuh. X-ray berbasis ZK menyediakan bahasa teknis untuk kepercayaan, alat struktural untuk skala, jembatan antara idealisme blockchain dan realitas ekonomi. Dan disinilah transisi status itu benar-benar terjadi. Bagian 3. Privasi, kepatuhan, dan paradoks transparansi di era regulasi global. Seiring blockchain bergerak dari pinggiran menuju arus utama, satu pertanyaan besar terus menghantui setiap inovasi teknis. Apakah blockchain bisa hidup berdampingan dengan regulasi global tanpa kehilangan jiwanya? Pertanyaan ini bukan teoritis. Ia menentukan apakah blockchain akan menjadi infrastruktur global atau tetap menjadi eksperimen subkultur digital. Di titik inilah privasi, kepatuhan, dan transparansi saling berhadapan dalam sebuah paradoks. 1. Paradoks transparansi, ketika keterbukaan menjadi masalah. Transparansi awal blockchain dipuja sebagai solusi atas korupsi, manipulasi, sistem tertutup. Namun ketika skala membesar, transparansi absolut justru menciptakan masalah baru. Pengawasan ekonomi massal, profiling finansial, ketimpangan informasi. Ironisnya, sistem yang dirancang untuk membebaskan individu malah berpotensi memperkuat aktor besar, melemahkan pengguna kecil, menciptakan ketakutan bertransaksi. Dalam konteks negara modern, transparansi mentah juga bertabrakan langsung dengan perlindungan data pribadi, hak privasi warga, undang-undang kerahasiaan finansial. Blockchain tidak bisa mengabaikan ini. 2. Regulator tidak menentang blockchain, mereka menentang ketidakpastian. Narasi populer sering menggambarkan regulator sebagai musuh inovasi.
Kenyataannya lebih kompleks. Regulator tidak alergi terhadap teknologi baru. Mereka alergi terhadap sistem yang tidak dapat diaudit, risiko sistemik, celah pencucian uang, ketidakjelasan akuntabilitas. Masalah blockchain generasi awal bukan pada desentralisasinya, melainkan pada ketidakmampuannya menjelaskan diri dalam bahasa hukum. Tanpa mekanisme verifikasi yang kompatibel dengan kepatuhan, adopsi institusional terhambat, integrasi ke sistem pembayaran tertutup, bank dan perusahaan besar enggan masuk. 3. Privasi bukan lawan kepatuhan. Kesalahan konseptual terbesar adalah menganggap privasi anti regulasi. Dalam sistem keuangan tradisional, data transaksi tidak publik, tetapi dapat diaudit secara sah. Artinya, privasi individu dilindungi. Negara tetap bisa menegakkan hukum. Blockchain lama gagal meniru keseimbangan ini. Dengan Zero Knowledge dan X-Ray, privasi menjadi default. Kepatuhan menjadi terverifikasi. Audit menjadi selektif dan berbasis bukti. Ini bukan pelarian dari hukum, melainkan pematangan sistem hukum digital. 4. Kepatuhan struktural versus kepatuhan reaktif. Sistem tradisional sering bersifat reaktif. Pelanggaran terjadi. Investigasi menyusul. Data dikumpulkan massal. Pendekatan ini mahal dan invasif. Blockchain berbasis ZK memungkinkan kepatuhan struktural. Aturan tertanam dalam protokol. Transaksi tidak bisa terjadi jika melanggar. Bukti kepatuhan tersedia sejak awal. Ini menggeser fokus dari pengawasan ke pencegahan. 5. Audit tanpa eksposur massal. Dalam sistem lama, audit berarti membuka semua data. Risiko kebocoran tinggi. Pelanggaran privasi meluas. Dengan X-ray berbasis ZK, auditor melihat bukti, bukan data mentah. Pelanggaran terdeteksi tanpa mengorbankan semua pengguna. Kepercayaan dibangun tanpa ketakutan. Ini sangat penting untuk lembaga keuangan, perusahaan publik, platform pembayaran. 6. Identitas digital, titik temu privasi dan regulasi. Identitas adalah isu paling sensitif dalam blockchain. Tanpa identitas, penipuan merajalela. Regulasi mustahil. Dengan identitas terbuka, privasi runtuh. Pengawasan total mengancam. Pendekatan baru. Identitas terverifikasi. Atribut dibuktikan tanpa dibuka. Akses berbasis klaim, bukan data mentah. Contoh, membuktikan berusia di atas 18 tanpa membuka tanggal lahir. Membuktikan bukan entitas terlarang tanpa membuka identitas penuh. Inilah bahasa baru kepatuhan. 7. Dampak terhadap adopsi institusional. Institusi tidak bergerak berdasarkan idealisme, mereka bergerak berdasarkan risiko, kepastian hukum, keberlanjutan sistem. Blockchain dengan privasi terverifikasi, audit kriptografis, kepatuhan struktural, menjadi layak diintegrasikan, layak diuji skala besar, layak dipercaya jangka panjang. Ini mengubah peta adopsi secara drastis. 8 negara, blockchain, dan kedaulatan digital. Negara tidak akan menyerahkan kontrol moneter, perlindungan warga, stabilitas ekonomi kepada sistem yang tidak bisa diawasi, tidak bisa diaudit, tidak bisa dipahami. Blockchain yang matang tidak menantang kedaulatan, tetapi menyediakan infrastruktur netral, standar bersama, transparansi terverifikasi. Ini membuka jalan integrasi lintas negara, interoperabilitas regulasi, perdagangan global digital. 9. Dari resistensi ke koeksistensi. Sejarah teknologi menunjukkan pola yang sama. Fase penolakan, fase negosiasi, fase integrasi. Blockchain kini memasuki fase ketiga. Dengan teknologi seperti X-ray berbasis ZK, regulator mendapatkan alat, pengguna mendapatkan perlindungan, sistem mendapatkan legitimasi.
Ini bukan kemenangan satu pihak, melainkan rekonsiliasi struktural. 10. Menyiapkan panggung untuk mainnet terbuka. Semua pembahasan ini bukan abstrak. Ketika P-Network membuka mainnet, ia memasuki ruang hukum, ruang ekonomi, ruang sosial nyata. Tanpa fondasi privasi dan kepatuhan yang matang, risiko eksponensial, kepercayaan rapuh, adopsi tersendat. Inilah mengapa transisi ini penting. Bagian 4. P-Network dan pembukaan mainnet, transisi dari eksperimen ke infrastruktur nyata. Tidak semua blockchain memiliki momen transisi yang jelas. Banyak proyek bergerak perlahan dari uji coba ke penggunaan nyata tanpa batas tegas. P-Network berbeda. Pembukaan mainnet menandai sebuah garis pemisah yang tegas antara dua fase eksistensi yang sangat berbeda. Sebelum mainnet terbuka, P-Network berada dalam kondisi yang bisa disebut sebagai lingkungan pengembangan terkontrol. Setelah mainnet terbuka, Pi memasuki ruang yang jauh lebih kompleks, ekonomi real, risiko real, dan konsekuensi real. Inilah yang membuat momen ini penting secara struktural, bukan sekadar simbolik. 1. Fase pra-mainnet, eksperimen sosial dan teknologi. Pada fase awal, P-Network bukan hanya eksperimen teknologi, tetapi juga eksperimen sosial. Tujuan utamanya bukan kecepatan transaksi, likuiditas pasar, harga token, melainkan membangun basis pengguna, menguji mekanisme konsensus berbasis partisipasi, membentuk jaringan kepercayaan manusia, trust graph. Dalam fase ini, nilai ekonomi Pi masih bersifat tertutup. Risiko sistemik minimal. Kesalahan masih dapat ditoleransi. Lingkungan ini memungkinkan P-Network berkembang tanpa tekanan pasar, menyempurnakan arsitektur internal, menguji konsep identitas terverifikasi. Namun, fase ini tidak bisa berlangsung selamanya. 2. Mengapa mainnet terbuka adalah titik tanpa kembali? Pembukaan mainnet adalah deklarasi implisit. Sistem ini siap berinteraksi dengan dunia. Artinya, transaksi memiliki nilai nyata. Kesalahan berdampak ekonomi. Kepercayaan diuji publik. Pada titik ini, P-Network tidak lagi dinilai sebagai ide, tetapi sebagai infrastruktur. Dan infrastruktur memiliki tuntutan berbeda. Stabilitas jangka panjang, kepatuhan hukum, keamanan sistemik, interoperabilitas. Tidak ada ruang untuk eksperimen ceroboh. 3. Perubahan status, dari proyek ke platform. Salah satu kesalahan umum adalah menilai pembukaan mainnet hanya dari sudut pandang teknis. Padahal, perubahan paling signifikan justru bersifat status. Sebelum, Pi adalah proyek yang sedang dibangun. Sesudah, Pi adalah platform yang sedang digunakan. Perubahan ini memengaruhi ekspektasi pengguna, tanggung jawab pengembang, persepsi regulator, minat institusi. Platform harus dapat diandalkan, dapat diaudit, dapat ditingkatkan tanpa merusak sistem. 4. Mengapa privasi menjadi kritis di fase ini? Pada skala kecil, privasi sering dianggap sekunder. Pada skala besar, privasi menjadi syarat eksistensi. Dengan jutaan pengguna, transaksi mencerminkan perilaku ekonomi massal. Data dapat disalahgunakan. Korelasi identitas menjadi berbahaya. Mainnet terbuka tanpa privasi yang matang. Mengundang eksploitasi. Menciptakan ketidakpercayaan. Membatasi adopsi bisnis. Inilah mengapa pendekatan seperti X-ray berbasis ZK menjadi relevan tepat pada momen ini. 5. P-Network dan identitas terverifikasi. Salah satu diferensiasi utama P-Network adalah fokusnya pada identitas manusia nyata. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi bot, menekan penipuan, menciptakan distribusi yang lebih adil. Namun, identitas membawa risiko. Pelanggaran privasi, pengawasan berlebihan, ketakutan pengguna. Transisi ke mainnet menuntut keseimbangan baru. Identitas cukup kuat untuk kepercayaan. Cukup terlindungi untuk kebebasan. Integrasi prinsip Zero Knowledge memungkinkan verifikasi tanpa eksposur,
Kepatuhan tanpa pengungkapan massal. Ini adalah fondasi identitas digital yang berkelanjutan. 6. Dari konsensus sosial ke konsensus ekonomi. Pada fase awal, konsensus Pi banyak bertumpu pada partisipasi harian, kepercayaan komunitas, validasi sosial. Setelah mainnet, insentif ekonomi menjadi nyata. Risiko oportunisme meningkat. Perilaku rasional ekonomi mengambil alih. Sistem harus tahan manipulasi, adil dalam distribusi, konsisten dalam aturan. Inilah ujian sejati arsitektur blockchain. 7. Ekosistem aplikasi, dari demo ke utilitas. Sebelum mainnet, aplikasi bersifat eksperimental. Transaksi bersifat simulatif. Sesudah mainnet, aplikasi harus memberikan nilai nyata. Pembayaran harus aman. Pengalaman pengguna harus matang. Pi Network dipaksa beralih dari apa yang mungkin dibangun ke apa yang layak digunakan setiap hari. Ini adalah lompatan yang tidak semua blockchain mampu lakukan. 8. Tekanan dunia nyata, pasar, regulasi, dan persepsi. Mainnet terbuka berarti Pi Network masuk radar regulator. Media arus utama mulai memperhatikan. Ekspektasi publik meningkat. Setiap keputusan teknis kini memiliki implikasi hukum, implikasi ekonomi, implikasi reputasi. Inilah harga dari relevansi. 9. Sinkronisasi dengan evolusi blockchain global. Pembukaan mainnet Pi Network terjadi bukan dalam ruang hampa. Secara global, blockchain bergerak menuju privasi terverifikasi. Regulasi semakin jelas. Adopsi institusional meningkat. Pi tidak melawan arus ini. Ia menyelaraskan diri dengannya. Inilah tanda kedewasaan strategis. 10. Mainnet sebagai awal, bukan akhir. Kesalahan terbesar adalah menganggap mainnet sebagai puncak. Justru sebaliknya. Mainnet adalah awal pengujian sesungguhnya. Fase pembelajaran baru dimulai. Tekanan meningkat, bukan berkurang. Namun dengan fondasi yang tepat. Privasi struktural. Verifikasi kriptografis. Identitas manusia. Pi Network memasuki fase ini dengan arsitektur yang relevan. Bagian V. Eksekusi dunia nyata, utilitas, perdagangan, dan identitas terverifikasi. Ketika sebuah blockchain membuka mainnet dan mulai digunakan oleh jutaan orang, satu pertanyaan tak terelakkan muncul. Apa gunanya? Utilitas bukan slogan. Ia adalah pembuktian. Dan disinilah sebagian besar proyek blockchain gagal, bukan karena teknologinya buruk, tetapi karena tidak mampu menjembatani antara arsitektur kriptografi dan kebutuhan manusia sehari-hari. Pi Network memasuki fase ini dengan beban ekspektasi yang besar. 1. Dari token ke alat tukar. Pada fase spekulatif, token diperlakukan sebagai objek perdagangan, instrumen arbitrase, simbol status pasar. Namun dalam ekonomi nyata, nilai sebuah token ditentukan oleh seberapa sering ia digunakan, seberapa luas ia diterima, seberapa mudah ia dipahami. Transisi Pi Network menuju utilitas berarti Pi bukan sekadar aset. Pi menjadi alat tukar digital. Ini menuntut stabilitas sistem, kepercayaan pengguna, kepastian transaksi. Tanpa ini, utilitas hanyalah narasi. 2. Perdagangan nyata dan masalah kepercayaan. Dalam perdagangan real, penjual butuh kepastian pembayaran. Pembeli butuh perlindungan. Perantara ingin diminimalkan. Blockchain menjanjikan semua ini, tetapi sering gagal karena pengalaman pengguna rumit. Privasi tidak memadai. Risiko hukum tidak jelas. Pendekatan berbasis privasi terverifikasi memungkinkan transaksi sah tanpa membuka identitas penuh. Bukti pembayaran tanpa eksposur data. Kepercayaan tanpa ketergantungan pihak ketiga. Inilah fondasi perdagangan digital yang berkelanjutan. 3. UMKM, bukan hanya institusi besar. Adopsi massal tidak datang dari korporasi besar saja. Ia datang dari pedagang kecil, layanan lokal,
Ekonomi komunitas. Kelompok ini membutuhkan sistem yang sederhana, murah, aman, tidak menakutkan. Blockchain yang terlalu teknis gagal di sini. P-Network menargetkan segmen ini dengan akses berbasis ponsel, antarmuka ramah pengguna, identitas manusia nyata, namun tanpa perlindungan privasi. Pelaku kecil paling rentan. Teknologi seperti X-ray berbasis ZK melindungi mereka dari profiling ekonomi, eksploitasi data, ketimpangan informasi. 4. Identitas terverifikasi sebagai fondasi transaksi. Dalam dunia nyata, hampir semua transaksi bergantung pada identitas. Membuka rekening, membeli barang tertentu, mengakses layanan. Masalahnya, identitas tradisional terlalu terbuka, rentan kebocoran, sulit dikendalikan individu. Pendekatan baru, identitas terverifikasi. Atribut dibuktikan, bukan dibuka. Kontrol tetap di tangan pengguna. Ini memungkinkan transaksi yang patuh hukum, tanpa menciptakan pengawasan total. Identitas menjadi enabler, bukan ancaman. 5. Ekosistem aplikasi, dari janji ke praktik. Utilitas tidak hidup sendiri. Ia membutuhkan ekosistem. Aplikasi dunia nyata harus menyelesaikan masalah spesifik, menghasilkan nilai langsung, berkelanjutan secara ekonomi. Dengan mainnet terbuka, aplikasi diuji pasar. Kegagalan terlihat jelas. Inovasi dipaksa relevan. P-Network beralih dari apa yang bisa dibangun ke apa yang benar-benar dipakai. 6. Pembayaran, privasi, dan psikologi pengguna. Keputusan menggunakan sistem pembayaran bukan hanya rasional, tapi psikologis. Pengguna bertanya, apakah aman? Apakah saya diawasi? Apakah saya bisa mengendalikan data saya? Blockchain yang terlalu transparan menciptakan kecemasan, menghambat penggunaan. Privasi terverifikasi, menenangkan pengguna, meningkatkan frekuensi transaksi, mempercepat adopsi. Kepercayaan bukan fitur teknis. Ia adalah pengalaman. 7. Interoperabilitas dan dunia di luar blockchain. Ekonomi nyata tidak hidup dalam satu sistem. Utilitas sejati menuntut interoperabilitas, integrasi pembayaran, kompatibilitas regulasi. Blockchain yang matang harus berbicara dengan sistem lain. Tidak terisolasi. Tidak eksklusif. Pendekatan patuh privat membuka pintu ini. 8. Nilai sosial dari utilitas digital. Utilitas bukan hanya ekonomi, tapi sosial. Ketika orang bisa berdagang tanpa takut, bisa bertransaksi tanpa dieksploitasi, bisa berpartisipasi tanpa tersingkir, maka blockchain berfungsi sebagai alat inklusi, infrastruktur keadilan ekonomi, lapisan kepercayaan sosial. Ini adalah potensi yang sering diabaikan. 9. Risiko dunia nyata dan ketahanan sistem. Eksekusi nyata berarti serangan nyata, eksploitasi nyata, kesalahan mahal. Sistem harus tahan manipulasi, adaptif terhadap ancaman, transparan secara kriptografis. Privasi tidak boleh mengorbankan keamanan. X-ray berbasis ZK menunjukkan keduanya bisa berdampingan. 10. Dari eksperimen ke kebiasaan. Tujuan akhir bukan adopsi sesaat, melainkan kebiasaan harian. Ketika orang tidak lagi memikirkan teknologinya, hanya merasakan manfaatnya, saat itulah blockchain berhasil. P-Network memasuki fase ini dengan fondasi identitas, privasi terverifikasi, fokus utilitas. Ini bagian penutupnya. Di sini semua benang merah disatukan, bukan dengan jargon, tapi dengan makna evolusi. Bagian 6. Dari teknologi ke kehidupan sehari-hari, blockchain sebagai utilitas publik. Setiap teknologi besar dalam sejarah manusia melewati pola yang sama. Ia lahir sebagai eksperimen, diperdebatkan sebagai ancaman, lalu
Jika berhasil, menghilang dari kesadaran publik karena menjadi bagian normal kehidupan. Listrik, internet, GPS, dan sistem pembayaran digital tidak lagi dianggap teknologi canggih. Mereka adalah utilitas publik. Blockchain kini berada tepat di ambang transisi itu. 1. Ketika teknologi berhenti menjadi topik dan mulai menjadi infrastruktur. Pada tahap awal, blockchain dibicarakan dengan white paper, spekulasi harga, jargon teknis. Namun teknologi yang matang justru ditandai oleh kebalikannya. Ia jarang dibicarakan, jarang disadari, tapi sangat dirasakan manfaatnya. Tidak ada yang memikirkan protokol internet saat mengirim pesan. Tidak ada yang memikirkan sistem perbankan saat membayar kopi. Blockchain yang berhasil akan bernasib sama. 2. Transisi status, dari ideologis ke fungsional. Blockchain generasi awal syarat ideologi. Anti perantara. Anti negara. Anti sistem lama. Narasi ini penting sebagai pemantik, tetapi tidak berkelanjutan untuk miliaran pengguna. Utilitas publik tidak hidup dari perlawanan, tetapi dari keandalan dan relevansi. Peningkatan seperti X-ray berbasis Zero Knowledge menunjukkan perubahan ini. Bukan lagi melawan transparansi. Bukan lagi menghindari regulasi. Tetapi menyelaraskan privasi, verifikasi, dan kepatuhan inilah tanda kedewasaan. 3. P-Network dalam konteks evolusi ini. Pembukaan Mainnet P-Network bukan hanya peluncuran teknis. Ia adalah deklarasi kesiapan untuk memasuki fase utilitas publik. Dengan basis pengguna besar. Fokus identitas manusia. Pendekatan privasi struktural. Pi tidak memposisikan diri sebagai eksperimen elit, melainkan sebagai infrastruktur untuk orang biasa. Itu adalah ambisi yang jauh lebih sulit, dan jauh lebih penting. 4. Privasi sebagai hak, bukan fitur premium. Dalam utilitas publik, privasi bukan bonus. Bukan add-on. Bukan opsi mahal, ia adalah hak dasar. Teknologi Zero Knowledge memungkinkan kepercayaan tanpa eksposur, kepatuhan tanpa pengawasan total, keamanan tanpa ketakutan. Ini menjadikan blockchain layak dipakai sehari-hari, aman untuk keluarga, relevan untuk bisnis kecil tanpa privasi, utilitas publik gagal. 5. Transparansi yang dewasa. Transparansi yang dewasa bukan soal melihat segalanya, tetapi soal memastikan kebenaran tanpa melanggar batas. X-ray berbasis ZK mengubah transparansi dari tontonan publik menjadi. Mekanisme verifikasi kolektif ini selaras dengan cara dunia nyata bekerja. Keuangan diaudit, bukan dipertontonkan. Identitas diverifikasi, bukan diumumkan. Aturan ditegakkan, bukan diawasi massal. 6. Blockchain sebagai lapisan kepercayaan sosial. Ketika blockchain menjadi utilitas publik, ia berfungsi sebagai lapisan kepercayaan. Bukan pengganti institusi, tapi penopang. Ia tidak menggantikan manusia, ia memperkuat hubungan antar manusia. Kepercayaan tidak lagi bergantung pada otoritas tunggal, rentan manipulasi, melainkan tertanam dalam sistem. Diverifikasi secara kriptografis. Dilindungi secara privasi. 7. Kehidupan sehari-hari, bukan white paper. Ukuran keberhasilan blockchain di masa depan bukan kompleksitas teknis, keindahan kriptografi. Tetapi, apakah pedagang mau menerimanya? Apakah pengguna merasa aman? Apakah sistem bertahan tanpa hype? Ketika blockchain digunakan tanpa disadari, dipercaya tanpa dipertanyakan, berfungsi tanpa drama. Saat itulah ia menang. 8. Evolusi, bukan revolusi. Sejarah menunjukkan, revolusi jarang stabil. Evolusi membentuk peradaban. Blockchain tidak menggulingkan dunia lama. Ia menyempurnakannya. Dengan privasi yang terverifikasi, kepatuhan yang struktural, utilitas yang nyata. Blockchain berhenti menjadi ancaman dan mulai menjadi fondasi bersama. 9. Masa depan tidak spektakuler, tapi stabil. Ironisnya, masa depan blockchain yang sukses tidak viral, tidak kontroversial,
Tidak penuh drama. Ia stabil. Ia membosankan. Dan justru karena itu, ia bertahan. 10. Dari eksperimen ke utilitas sehari-hari. Peningkatan X-ray berbasis Zero Knowledge dan pembukaan MyNetP Network menandai satu hal yang sama. Blockchain telah naik kelas. Dari eksperimen teknis ke utilitas publik. Dari transparansi mentah ke privasi terverifikasi. Dari ide besar ke penggunaan sehari-hari. Bukan lagi soal apakah blockchain akan digunakan, melainkan bagaimana kita hidup bersamanya. Dan pada titik inilah, blockchain berhenti menjadi masa depan, karena ia telah menjadi bagian dari hari ini. Jika kita tarik satu benang merah dari semua yang telah dibahas, maka kesimpulannya sederhana. Blockchain tidak sedang mencoba mengguncang dunia. Ia sedang belajar menjadi bagian dari dunia. Dengan privasi yang terverifikasi, dengan transparansi yang dewasa, dan dengan utilitas yang benar-benar digunakan. Blockchain berhenti menjadi eksperimen elit dan mulai berfungsi sebagai utilitas publik. Peningkatan X-ray berbasis Zero Knowledge dan pembukaan MyNetP Network menandai satu hal penting. Teknologi ini tidak lagi bertanya apakah ia mungkin, tetapi apakah ia bisa diandalkan. Dan disitulah masa depan dibangun, bukan dengan hype, bukan dengan janji kosong, tetapi dengan sistem yang bekerja, diam-diam, setiap hari. Blockchain yang sukses mungkin tidak akan terasa spektakuler. Ia akan terasa normal. Dan justru karena itu, ia akan bertahan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika pembahasan ini membuka perspektif baru buat kamu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan agar diskusi tentang masa depan teknologi tidak hanya didominasi oleh sensasi, tetapi juga oleh pemahaman. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, saat teknologi berhenti menjadi masa depan, dan mulai menjadi bagian dari hidup kita.